Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dania Dwi Putri Deliani dengan NIM E07218007. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Pesantren Suryalaya Surabaya dan afiliasi Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Mendengar kata pesantren mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita, apalagi untuk telinga orang Indonesia. Pesantren sendiri dikenal seperti layaknya Islam masuk ke Indonesia. Jika kita lihat ke belakang, maka sejatinya pesantren sendiri bukan tradisi asli orang Islam, melainkan tradisi yang diadopsi dari orang Hindu yang ada di India, kemudian dibawa oleh penyebar agama Islam yang ada di Indonesia, yakni Wali Songo. Dalam pesantren sendiri terdapat 3 elemen penting, yakni kiai, santri, dan juga asrama atau tempat tinggal. Sehingga kiai dan para santri membangun sebuah tempat atau asrama yang digunakan untuk tempat tinggal para santri, terutama untuk santri-santri yang berada di luar kota. Pesantren dalam perkembangannya juga terdapat tarekat di dalamnya. Tarekat dan pesantren adalah 2 hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kemerdekaan Indonesia. Karena pesantren dan juga tarekat ikut serta membantu melawan penjajah pada zaman penjajahan dahulu. Menelis lebih dalam, maka akan banyak sekali pesantren dan juga tarekat yang ada di Indonesia. Akan tetapi kali ini kita akan membahas tentang Pesantren Suryalaya dan Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Pesantren Suryalaya awal mula berdiri di Jawa Barat oleh Kiai Haji Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan Abah Sepuh, pada tanggal 5 September 1905. Abah Sepuh sendiri juga merupakan mursyid dari Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Kemudian diturunkan kepada anaknya, putranya, yakni Abah Anom, atau yang memiliki nama lengkap Kiai Haji Sohibul Wafa Tajul Arifin, yang melanjutkan sebagai seorang mursyid pada tahun 1956. Abah Anom memiliki banyak sekali pengikut, salah satunya yakni Kiai Haji Muhammad Ali Hanafiyah Akbar, yang kemudian diperintahkan untuk mendirikan Pesantren Suryalaya di Surabaya sebagai pusat Korwil Indonesia Timur pada tahun 1986. Seperti pesantren pada umumnya, Kiai Ali pertama kali mendirikannya di rumahnya, yakni yang beralamatkan Jalan Cidotopo Kidul nomor 146 Surabaya, yang kemudian karena banyaknya pengikut akhirnya berpindah tempat di Jalan Benteng nomor 5A Nyamplungan, Surabaya. Dalam Pesantren Suryalaya Surabaya tidak hanya untuk pelaku tarekat dan juga penuntut ilmu saja, akan tetapi di dalamnya juga ada pengobatan, yakni pusat rehabilitasi yang ada di Surabaya, yang beralamatkan di Jalan Semampir nomor 47 Surabaya. Dalam Pesantren Suryalaya, santri tidak menetap seperti pada umumnya. Santri hanya melakukan kegiatan tarekat kemudian pulang setelah selesai. Pesantren ini juga menyediakan layanan gratis khusus untuk anak-anak daerah sekitar untuk mengaji setiap selesai asar. Jumlah santri dalam kegiatan ini cukup banyak, berkisar antara 150 hingga 200 anak. Tentu saja kita tahu, setiap hari akan ada perkembangan, begitupun dengan Pesantren Suryalaya Surabaya yang kini tengah dibangun untuk kedepannya akan dijadikan asrama untuk murid-murid SMP. Tidak hanya pelajaran formal saja yang akan diberikan kepada murid-murid SMP, tapi juga pelajaran tentang Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Untuk pendaftaran pada tarekat ini tidak ada pendaftaran formal pada umumnya seperti mengisi data atau formulir. Akan tetapi setiap orang berhak mengikuti tarekat ini dengan mengikuti tahapan pertama, yakni proses talqin dengan lafaz la ilaha illallah yang dilafadzkan secara benar. Mengapa dikatakan penalkin secara benar? Karena apabila menalkin sesuatu tapi tidak dengan menggunakan guru atau mursyid, maka akan berbeda hasilnya dengan apa yang menggunakan guru dan mursyid. Seperti yang kita tahu, apabila tidak ada guru dan mursyid, maka gurunya adalah setan. Dalam tarekat ini juga tidak hanya orang-orang yang memiliki ilmu agama yang tinggi ataupun juga ahli ilmu untuk mengikuti tarekat ini. Semua orang berhak untuk mengikuti tarekat ini.
Bahkan seorang preman, orang jalanan pun diizinkan untuk mengikuti tarekat ini. Tarekat yang berkembang di pesantren Suryalaya Surabaya ini menilai bahwa setiap orang berhak atas perubahannya. Karena apabila tidak diizinkan untuk berubah, suatu hari nanti ketika dia yaumul kiamah, mereka akan menuntut kepada Allah karena mereka tidak diizinkan untuk menjadi yang lebih baik. Tarekat ini tidak membedakan. Siapa saja yang ingin menuntut ilmu, maka mereka memiliki kesempatan yang sama. Talqin sendiri biasa dikenal dengan istilah baiat. Akan tetapi sebenarnya talqin dan baiat adalah dua hal yang berbeda. Seperti yang kita pelajari dari Ali bin Abi Thalib, bahwa Ali bin Abi Thalib sudah lama memasuki Islam. Inilah proses yang disebut dengan proses baiat. Dan proses mengenal Tuhan secara sempurna itulah yang disebut dengan talqin. Karena manusia seringkali memanggil-manggil nama Tuhannya, menyebut-nyebut nama Tuhannya, tapi dia tidak mengenal siapa Tuhannya. Di proses talqin ini, manusia diajak untuk mengenal Tuhannya secara utuh dan sempurna. Seperti pada tarekat umumnya, tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah juga memiliki amalia yaitu zikir yang biasa dilakukan pada hari Kamis malam Jumat dan juga hari Minggu malam Senin. Zikir yang dilakukan pun ada dua macam, yakni zikir pelan dan juga zikir keras. Zikir pelan atau biasa dikenal dengan zikir batin, dan zikir keras biasa diucapkan secara lisan bersama-sama dengan jamaah yang lain. Lafaz zikir yang digunakan adalah lafaz la ilaha illallah. Ada juga kegiatan lain selain proses zikir, yakni manakipan. Manakipan biasanya dilakukan setiap 1 bulan sekali dan seringkali diikuti oleh lebih dari 2.500 orang. Proses manakipan ini biasanya dilakukan pada pagi hari hingga menjelang zuhur yang ditujukan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dalam kegiatan manakipan sendiri menggunakan uang hasil iuran para anggota yang tidak ditarget atau seikhlasnya. Tidak hanya zikir dan manakipan saja, akan tetapi juga ada istilah hataman. Akan tetapi hataman di sini bukan hataman seperti pada umumnya. Hataman di sini yakni membaca sebuah kitab yang sudah diringkas berisi doa-doa khusus, kemudian dibaca mulai dari setelah Isya hingga pukul 9 malam. Selain zikir, manakib, dan juga hataman, ada juga kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahunnya, yakni ziarah Wali Songo. Dalam tarekat ini tidak memiliki batasan umur ataupun gender untuk mengikuti tarekat ini. Siapapun yang ingin mengikuti tarekat ini maka akan dipersilahkan. Setiap orang dianggap berhak untuk melakukan amalia tanpa terkecuali. Bahkan tarekat ini pun mengatakan bahwa apabila seseorang ingin masuk sekedar untuk mencoba terlebih dahulu, maka diperbolehkan, dan memang dirasa tidak cocok, dipersilahkan untuk meninggalkan tarekat ini. Dan apabila cocok, dibolehkan untuk melanjutkan. Dalam tarekat ini begitu memahami bahwa manusia minim waktu untuk beribadah karena pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Manusia pun tidak bisa sholat secara sempurna dan utuh. Pada akhirnya, tarekat ini memberikan kemudahan ibadah yang bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, yakni dengan berzikir di dalam hati. Dalam proses zikir tersebut, tentu saja manusia tidak akan terganggu dalam hal pekerjaan dan waktu. Semua kegiatan yang ada di pesantren Suryalaya Surabaya gratis tanpa dipungut biaya, kecuali untuk iuran, dan untuk proses rehabilitasi tentu saja mengeluarkan biaya untuk membayar para karyawan, para perawat, dan juga para penjaga di sana. Dalam tarekat ini juga dijelaskan bahwa manusia itu memiliki dua kecerdasan. Yang pertama yakni kecerdasan intelektual yang dapat diperoleh dari belajar ilmu baik dari buku ataupun dari kitab. Dan yang kedua adalah kecerdasan spiritual, yakni dengan membuka hijab dalam hati, dan ini hanya bisa dilakukan oleh seorang mursyid. Seperti apa yang dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 43, yakni A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Fas'alu ahlat dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang artinya,
Dan kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Dasar dari adanya ketetapan pengikut tarekat ini melakukan zikir keras dalam amaliyahnya sesuai dengan surat Al-A'raf ayat 17 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin, yang artinya, kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Dengan melakukan zikir, diharapkan manusia dapat menekan hawa nafsu dan melawan iblis. Dalam tarekat tentu saja diajarkan cara pembersihan diri. Yang pertama yakni pembersihan diri secara fisik yaitu dengan menggunakan air wudhu dan pembersihan secara hati dengan berzikir. Alasan dalam pesantren ini tidak menggunakan kitab-kitab dalam pelajarannya adalah karena ingin memfokuskan diri untuk lebih dekat dengan Tuhan atau dengan Allah. Nah, menurut tarekat ini, apabila manusia lebih dekat dengan Allah, maka iblis pun akan lebih jauh darinya. Orang yang senang berzikir, maka dia akan merasa lebih dekat dengan Allah dan akan menjauhi hal-hal yang bersifat duniawi. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya hanya manusia biasa. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.